Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan dengan beliau ini. Dan kemudian ditambah lagi dengan ya tentu dinamika politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu Bang Rocky. Plan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Pengamat politik Rocky Gerung membuat politisi senior PAN, Saleh Daulay, tidak berkutik. Awalnya, politisi senior PAN tersebut mencoba menyanggah Rocky Gerung terkait dengan Partai Amanat Nasional yang menurut Rocky Gerung tidak lagi memiliki ideologi. Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan. Saleh beralasan, selama 15 tahun ini, antara Partai Amanat Nasional dengan Prabowo Subianto berhubungan baik. Alasannya, keduanya memiliki visi yang sama. Jadi, Saleh menyanggah pernyataan dari Rocky Gerung bahwa PAN sebagai partai politik tidak lagi memiliki ideologi karena lebih cenderung percaya dengan lembaga survei. Mendengar dalih dari Saleh Daulay, Rocky Gerung kemudian menanya balik, seumpama antara PAN dengan Prabowo sama visinya dan berhubungan baik, tapi jika Pilpres kemarin Prabowo memiliki elektabilitas yang rendah, apakah PAN akan mendukung Prabowo? Mendengar pertanyaan tersebut, Saleh Daulay tidak bisa menjawab. Plan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Rocky Gerung lalu menjelaskan terkait dengan toksik. Menurutnya, bagi PAN Jokowi adalah tonik, namun bagi PDIP, Jokowi adalah toksik. Keputusan PAN yang menganggap Jokowi adalah pemilik partai tersebut sangat disayangkan oleh Rocky Gerung. Hal itu seperti mendeklarasikan diri bahwa Partai Amanat Nasional tidak akan bisa jauh dari Jokowi, lantaran Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Tadi Saleh, PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang, right? Rocky kemudian memberikan imajinasi, jika semua partai politik di Indonesia berlaku seperti PAN, akhirnya lembaga tinggi partai tidak akan lagi digunakan. Partai politik di Indonesia akhirnya akan ikut lembaga survei, beramai-ramai mendukung calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya, menurut Rocky Gerung, PAN adalah partai yang toksik maksimal. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei. Rocky Gerung lalu menjelaskan, jika sebuah partai politik tidak diukur dari besar kecilnya pendukung, namun bagaimana ia mempercayai ideologi yang dibangunnya. Ia lalu menceritakan bahwa Rocky Gerung juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional tersebut. Namun kini ia menyesal karena partai yang didirikannya dulu mulai rusak dari dalam.
Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik tuh dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi tuh? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor.